datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelantaran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Ya, kakak-kakak di sini berharap adik-adik semua semangat ya hari ini untuk kita kembali lagi ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik siapkan hati adik-adik karena kita akan menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan bilang dulu sama Bapak kita. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah memberikan kita nafas kehidupan pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita katakan sekali lagi Tuhan, kita sapa Bapak kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Kami memuji-Mu Tuhan. ku memuji, Kami bersyukur, ku bersyukur, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita katakan selamat pagi Bapak. Oh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam ini telah kami lewati Tuhan. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, 5
lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami masih diberikan nafas kehidupan pada pagi hari ini Tuhan. Di mana kami bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kami, dengan semua orang di tempat ini Tuhan, untuk kembali memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Berkumpul dengan keluarga kami masing-masing di rumah dengan tidak kekurangan satu apapun. Bapa, sebentar lagi kami akan memasuki ibadah kami. Kiranya Tuhan Kau berikan pada kami hati yang mau mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami alaskan doa ini dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang bersyukur, angkat tangannya. Waduh, kakak-kakak di sini juga bersyukur ya atas hari yang Tuhan sudah berikan. Bersyukur kalau kita masih bisa rekaman lagi di hari ini. Oke. Di hari Minggu yang cerah ini, kakak mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri di rumahnya sama orang tuanya. Kita mau menyanyikan lagu Bersyukurlah. Kita harus datang ke kehadiran Tuhan dan mengucapkan syukur kita. Mari kita akan nyanyikan lagu ini. Datanglah ke bait. Sambil tepuk tangan adik-adik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. sekali lagi dong adik-adik, kita mau nyanyi. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, Ke dalam pelantarannya. Dengan hati yang bagaimana? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Say it together. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia apa? sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia apa adik-adik? sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari sama-sama kita katakan. Bersyukurlah. Oke, silakan duduk adik-adik. Wah, adik-adik semangat Kakak nggak lihat sih adik-adik semangat atau nggak di rumah, tapi kakak bisa merasakan bahwa adik-adik turut memuji Tuhan bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu ya. Oke, kita sudah bersemangat memuji Tuhan, kita sudah membuka ibadah kita tadi, dan sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita adik-adik. Kita akan mendengar bagaimana Tuhan berbicara melalui hamba-Nya, dan kita akan nyanyikan lagu bahwa firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu kami bimbang Tuhan, Waktu ku bimbang dan hilang jalan kami, dan hilang jalan, tetaplah Engkau di sisi kami Tuhan. tetaplah Kau di sisi Kami tidak akan takut, dan takkan ku takut asal Kau dekat kami Tuhan. asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu kami bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. terang bagi jalan kami Tuhan. Terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Yuk adik-adik, kita tutup mata, kita lipat tangannya, duduk yang manis. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, benar Tuhan, Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Bapa. Pada saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan rindu untuk mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Katian Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati, Kau memberikan hikmat, Kau berkati mulut bibirnya memberitakan firman-Mu, sehingga kami dapat menerima firman itu dengan baik. Dan tentu Tuhan, berikan kepada kami semua anak-anak-Mu di tempat ini hati seorang murid untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah waktunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, selamat pagi. Tadi kita sudah memuji Tuhan ya bersama-sama bersama kakak-kakak di sini. Nah, tadi seperti Mika bilang, kakak berharap semua kakak-kakak di sini selalu berdoa supaya adik-adik tetap sehat, walaupun kita masih ibadah di rumah, tapi kita selalu masih bisa mengikuti ibadah setiap minggunya, gitu ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap sih adik-adik bisa ambil Alkitab masing-masing ya. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mungkin buat papa dan mama bisa tolong bantu adik-adiknya yang belum bisa membaca untuk membacakan ikut membacakan firman, gitu ya. Nah, sekarang kakak juga pengen tahu nih, kalau mau dengerin firman berarti tadi kan udah memuji Tuhan tuh. Sekarang kita dengerin firman, berarti nggak ada lagi yang adik-adik sambil jalan-jalan, sambil makan minum atau ngemil gitu ya. Atau sambil tidur-tiduran, masih pakai baju tidur. Kalau kita mau dengerin firman, berarti kita harus duduk yang manis, kita dengerin bener-bener ya, nggak lagi main HP.
gitu ya. Nah, sekarang kita mulai. Hari ini kakak ingin bacakan satu ayat yang bisa kita lihat dan kita baca sama-sama ya. Diambil dari Kolose 3 ayat 23. Udah ketemu ya semua? Kalau adik-adik susah cari Alkitab yang bentuknya buku, mungkin di HP juga ada, bisa dibuka. Kolose 3 ayat 23. Kakak bacakan ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sekarang kita lihat, apa sih arti ayat ini? Itu ya. Kenapa Tuhan menulis seperti ini? Apa yang Tuhan mau? Supaya kita anak-anak Tuhan ini melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, sekarang apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu itu artinya apa? Dengan segenap hati itu berarti kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh gitu. Misalnya nih gitu ya. Sekarang kita belum bisa ibadah ke gereja, masih ibadah online. Kalau ibadah online kan kita dari rumah tuh gitu ya. Nah, apa kita kalau mau ibadah harus disuruh-suruh sama mama dan papa dulu. Dibangunkan susah, misalnya dibangunin, ayo ibadah sekolah minggu. Nggak mau, marah-marah gitu ya. Kalau nggak bangun sih ikut ibadah tapi sambil marah-marah gitu ya. Sambil bersungut-sungut. Nah, apa tuh bersungut-sungut kah artinya? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau bersungut-sungut itu apa? Kita ngomel-ngomel gitu ya, menggerutu. Karena kita nggak suka melakukan apa yang harus kita kerjakan. Jadi lagi enak-enak tidur, dibangunin sama mama, ayo cepet, ibadah, mandi, sarapan, pakai baju yang rapi, terus kita duduk ibadah online gitu ya, sekolah minggu. Nah itu dikerjain, tapi karena kita masih ngantuk, pinginnya masih tidur gitu ya, jadi kita marah-marah gitu. Ikut ibadah tapi sambil marah-marah gitu kan. Nah terus apalagi misalnya, lagi main HP, diganggu misalnya ya, ngerasa keganggu, ayo bantuin mama dulu jagain adik. Nah itu juga jagain adik nanti dulu, masih main HP, dikerjain tapi sambil marah-marah, itu bersungut-sungut gitu ya, menggerutu. Jadi sebenarnya itu nggak boleh adik-adik gitu ya. Nah kakak lihat gitu ya, ada beberapa anak yang sering gitu ya, dari mulai misalnya mamahnya menyuruh dia, ayo jangan main HP terus, mandi, banyak tugas nih ya, karena sekolah juga sekarang masih online. Tapi nggak mau, akhirnya marah-marah. Nanti kalau misalnya tugasnya harus sudah dikumpulin, belum selesai, marah-marah lagi gitu ya, mengeluh. Nah itu yang Tuhan nggak suka gitu. Di sini Tuhan mau kita itu sebagai anak-anak Tuhan, ayo perbuatlah apapun itu dengan segenap hati. Artinya kita harus sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu. Kalau disuruh belajar, apa belajar itu buat papa dan mama? Bukan gitu ya. Belajar itu buat kita. Kalau disuruh belajar susah sambil marah-marah, nah itu sambil menggerutu gitu ya. Padahal itu untuk kepentingan siapa? Nah itu nggak boleh, nggak baik ya. Kalau nggak papa minta tolong papa dong ke toko sebentar belikan ini, nggak mau. Karena lagi mengerjakan, lagi main, atau lagi main HP gitu ya, atau lagi nonton TV, jadi nggak bisa diganggu gitu. Akhirnya melakukan dengan marah-marah, dengan menggerutu. Itu juga, itu yang sering ya, sering sekali kita temui. Mungkin kita juga setiap hari begitu gitu ya ke mama dan papa. Pasti ada di antara adik-adik juga ya, disuruh bangun susah, marah-marah, nanti sampai mamanya bangunin 3 kali, 4 kali, 5 kali baru bangun. Itu juga sambil marah. Lagi main asik-asik, disuruh mandi, nggak mau, nanti gitu ya. Nah itu juga sambil marah-marah. Nah itu nggak boleh gitu ya. Itu hal yang tidak baik. Jadi di firman Tuhan ini sudah disampaikan bahwa apapun juga yang kita lakukan atau yang kita perbuat, kita harus melakukannya seperti kita persembahkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau ibadah, jangan nunggu disuruh sama mama sama papa gitu. Kita tahu, oh besok hari Minggu nih. Seperti biasa, kalau ke gereja gimana? Kan pagi-pagi pasti udah bangun, udah mandi gitu ya, udah pakai baju yang rapi. Nah itu kita udah siap ibadah. Nah sekarang kalau ibadah online juga sama, biarpun kita ibadah dari rumah, tapi tetap gitu ya, kita harus melakukan dengan sepenuh hati. Karena apa? Ibadahnya buat mama papa bukan?
Bukan gitu ya. Ibadah itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, Tuhan lihat gitu ya. Tuhan tahu hati kita. Pada saat kita disuruh sekolah minggu, terus kita marah-marah, kita kerjain, tapi dalam hati kita marah gitu ya. Karena lagi melakukan sesuatu, misalnya lagi main, gak suka gitu kan, disuruh ibadah. Mama sampai maksa-maksa. Nah, itu kita jadi sia-sia ibadah kita. Padahal kan kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, mau dengerin firman. Akhirnya jadi nggak ada gunanya gitu ya ibadah, tapi kita sambil menggerutu. Atau kita melakukan sesuatu yang sifatnya menolong, kayak misalnya nolongin mama atau papa untuk membantu mereka. Karena kita lagi asik main, kita nggak suka gitu kan. Itu juga kita melakukannya, tapi sambil menggerutu. Tolong bersihkan kamarnya, dibersihkan kamarnya tapi sambil marah-marah gitu ya. Nah, itu juga akhirnya apa yang kita lakukan itu sia-sia, nggak ada gunanya. Karena kita tidak melakukan dengan segenap hati. Kalau kita melakukan dengan segenap hati itu kita benar-benar tulus, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kita nggak usah lihat orang gitu ya. Jangan, oh itu kita ikut ibadah soalnya dipaksa sama mama. Nah, nggak bisa gitu. Jadi kita ibadah ya karena kita ingin ibadah untuk memuliakan Tuhan, gitu ya. Bukan untuk mama, bukan untuk papa. Kalau kita belajar, kita juga belajar dengan sungguh-sungguh. Bukan karena dipaksa oleh bu guru, pak guru, atau oleh papa dan mama. Ya, jadi sekarang kita tahu gitu ya, bahwa apapun, hal sekecil apapun yang kita lakukan, misalnya kita sayang sama adik atau sama kakak. Kita bantuin mereka, misalnya bantuin adik mengerjakan PR, itu juga harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita menganggapnya itu kita persembahkan untuk Tuhan, pasti kita akan melakukannya dengan sukacita, bukan dengan muka yang cemberut, gitu ya, bukan dengan sambil marah-marah, nolongin adiknya misalnya ngerjain PR tapi sambil marah-marah. Nah, itu kan jadi nggak baik gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus benar-benar kita seolah-olah kita memang melakukannya itu untuk Tuhan, kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau kita persembahkan untuk Tuhan, kita mempersembahkan pasti yang terbaik gitu kan. Kalau yang terbaik berarti kita melakukannya juga dengan sukacita, dengan penuh kasih. Mukanya juga nggak cemberut gitu ya, dengan tersenyum. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan menjadi berkat untuk orang lain. Nah, adik-adik mulai sekarang, mumpung kita baru nih ya, maksudnya adik-adik masih kecil, mari kita biasakan bahwa apapun yang kita lakukan, kita melakukannya dengan sukacita, gitu ya, dengan senang hati, belajar, ibadah. Kan ibadah kakak-kakak di sini nggak tahu gitu ya, adik-adik itu ibadah online di rumah gimana tuh? Apa sambil tiduran? Apa sambil masih pakai baju tidur gitu ya? Atau sambil sarapan gitu kan? Kita nggak tahu. Tapi ada Tuhan yang melihat. Gitu ya. Jadi ayo kita biasakan mulai sekarang bahwa apapun yang kita lakukan, kita melakukannya dengan segenap hati. Seperti tadi yang tertulis di Kolose 3 ayat 23. Nah, supaya nanti pada saat adik-adik sudah menjadi orang dewasa, adik-adik sudah terbiasa melakukan hal-hal baik gitu ya, melakukan segala sesuatu, apakah itu hobi, apakah itu belajar gitu ya, itu semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga semuanya bisa berhasil dengan baik dan bisa jadi berkat untuk orang lain gitu ya. Nah, sekian dulu firman-Nya, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, sekarang kita sama-sama berdoa ya. Ambil sikap berdoa yang baik, jangan jalan-jalan lagi. Sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Nanti kita akhiri dengan lagu Bapa terima kasih. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan tangan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami bisa melakukan semua hal dengan segenap hati dan dengan bersungguh-sungguh, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami dan ibadah ini akan kami akhiri, kiranya Engkau yang sertai kami, Engkau sertai kakak-kakak juga Tuhan, supaya minggu depan kami bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.